Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu kira-kira kita ini boleh marah nggak, Pak? Sebab kalau justru kita menahan marah padahal mau marah, itu jiwa kita tertekan. Padahal marah itu adalah emosi negatif yang harus kita kendalikan. Dan sekali lagi, kalau kita harus mengendalikan marah kita, padahal kita ingin marah, justru kita tertekan. Meskipun saya beberapa kali mendengar, mencermati beberapa kajian psikologi tentang bagaimana seharusnya kita menahan amarah. Tapi saya coba ingin melihat dalam perspektif akhlak yang lebih sederhana, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah pelajaran bagi diri kita bagaimana kita seharusnya menahan amarah sebagai orang yang punya komitmen untuk membangun akhlak terpuji. Para jamaah yang dirahmati Allah, marah itu adalah sesuatu yang instinktif. Semua orang bisa marah dan semua orang bisa tidak mengendalikan marah, tetapi ada kemungkinan orang bisa mengendalikan marahnya itu. Kemarahan itu memang sesuatu yang bisa terjadi pada siapapun, dan dalam kehidupan kita, ketika kita tidak mengalami kesabaran, maka disitulah kemarahan itu akan sangat mungkin muncul dan tidak terkendali. Seseorang ketika merasa ada gangguan yang menimpanya, atau ketika tidak nyaman ketika diusik oleh orang, atau ketika ingin membalas gangguan yang menimpanya, kadang-kadang dia ingin meluapkan dengan amarah. Ketika hormatannya diganggu, ketika harga dirinya direndahkan, ketika dihina, ketika dilecehkan, ketika diejek, ketika diremehkan, itu biasanya kemudian terprovokasi untuk marah. Dan kemarahan itu sering menimbulkan sesuatu yang negatif, bukan hanya pada dirinya tetapi juga pada orang lain yang berinteraksi dengannya, dan bahkan dalam beberapa hal terbawa kemana-mana. Bahkan saya sering bergurau, piring yang tidak salah pun jadi korban ketika dibanting orang-orang yang marah dan tidak terkendali, sehingga perkataan dan perbuatannya pun menjadi tidak terkendali. Tetapi di dalam bahasa akhlak, tidak semua kemarahan itu tercela, bahkan ada kemarahan yang terpuji. Nah, ini yang harus kita coba untuk kita cermati. Kemarahan jadi seseorang dengan berulang-ulang supaya tidak marah. Jadi diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam,
ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Apa perkataannya? Ausini ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Qala, Nabi pun menjawab, la taghdab. Faraddata miraran. Qala la taghdab. Nabi menjawab dengan jawaban, jangan marah. Dan ketika laki-laki tadi mengulang perkataannya berulang kali, beliau tetap mengatakan jangan marah. Dan ini yang saya coba untuk saya telisik, apa sih maknanya. Nasihat ini ringkas. La taghdab. Nah, ghadab itu adalah kemarahan yang tidak terkendali, yang pada saatnya bisa memunculkan sesuatu yang buruk. Artinya, Rasulullah mengatakan dengan bahasa sederhana, kendalikan emosimu. Jangan biarkan emosimu tidak terkendali, sehingga kemarahan itu muncul tanpa kendali Anda. Kira-kira begitu. Nah, ini hasil penelusuran saya pada kitab-kitab syarah hadis, utamanya ketika saya membaca kitab syarah hadis dari halaman 35, hadisnya nomor 6116. Di dalam Fathul Bari dijelaskan, dan di dalam syarah-syarah yang lain juga dijelaskan, dan saya mendapati syarah yang seperti saya katakan itu. Ayo. Apa yang kamu katakan dan kamu lakukan itu tidak bermanfaat dan bahkan memberi mudarat pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi, kalau kita bisa mengendalikan amarah, insya Allah kita akan bisa mengendalikan perkataan kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jika seseorang itu ditimpa apa yang disebut kemarahan, jangan sampai kemarahan itu menguasai dirinya. Jadi jangan pernah kita itu dikendalikan oleh amarah kita, karena ketika kita sudah dikuasai oleh kemarahan kita, maka kemarahan itu bisa menjadi pengendali yang akan memerintahkan dan melarang pada diri kita untuk melakukan atau tidak melakukan apapun. Saya pernah ditanya oleh orang, ketika saya marah itu saya ingin mengatakan sesuatu yang seburuk apapun kepada orang yang saya marahi. Dan ketika saya marah pada seorang, saya ingin tidak pernah bicara sama orang itu kapanpun, dan saya tidak akan pernah memaafkan orang itu. Nah, ini yang disebut dengan ketidakmampuan untuk mengendalikan amarah, sehingga kemarahan itu yang justru mengendalikan kita, sehingga muncul kebencian, ketidaksenangan, bahkan sikap dendam yang bisa menjadikan diri kita sulit untuk memaafkan orang lain. Sekali lagi, jangan sampai kita lampiaskan kemarahan, karena kemarahan itu sering menyeret kepada perkara yang haram, seperti ketika kita sudah tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, itu kemudian menjadi orang yang dikendalikan amarah. Kita seringkali kemudian mencaci, menghina, menuduh, berkata keji, dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang lainnya, dan perkataan-perkataan yang sebenarnya tidak seharusnya kita katakan, kita katakan. Bahkan ada tindakan memukul, menendang, membunuh, dan perbuatan yang lain yang semuanya buruk. Kendalikan diri kita, kendalikan emosi kita agar tidak melampiaskan kemarahan, sehingga keburukan kemarahan itu akan hilang, bahkan kemarahan itu akan segera reda dan hilang, seolah-olah kita itu tidak pernah akan marah. Nah, sifat seperti inilah yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, menyatakan dengan tegas seperti yang bisa kita baca pada surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Nah, kemampuan untuk menahan amarah ini adalah karakter orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin dan hanya kepada Tuhan mereka. Mereka bertawakal, dan bagi orang-orang yang menjadi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, mereka beri maaf. Kemampuan untuk memberikan maaf, memberikan ampunan, memberikan sesuatu yang kemudian memberi orang yang bersalah itu tidak berdosa, karena ulama yang mencoba untuk membedakan antara maghfirah dan afun. Nah, memang kalau kita itu mau berkaji itu dalam sekali. Tetapi kalau kita coba untuk sekedar melihat perbedaan esensialnya, kalau kita bicara tentang maghfirah, itu adalah hak Allah untuk menutupi kesalahan orang dan tidak mengadab terhadap orang yang salah itu. Tetapi tercatat kesalahan itu di sisi Allah. Dan ketika kita itu memberikan maghfirah, itu bukan berarti kita itu tidak pernah merasa bahwa orang lain bersalah. Orang lain bersalah, tetapi karena jiwa besar kita, kita memberikan maaf, seolah-olah orang itu tidak pernah bersalah pada diri kita. Meskipun secara tidak orang itu pernah bersalah pada kita, tetapi kita menganggap tidak bersalah pada mereka, sehingga kita tidak memberikan punishment apapun, hukuman apapun kepada orang itu karena kesalahan mereka. Saya pernah punya pengalaman begini. Ada seorang mahasiswa itu yang salah memang. Dia tidak ikut ujian karena tertidur. Dan saya sudah berjanji kepada para mahasiswa, semua yang tidak ujian dengan alasan yang tidak bisa diterima, dia harus ujian lisan. Dia harus mengikuti ujian lisan pada waktu itu. Nah, tidak mengikuti ujian Bapak. Oh begitu. Anda tahu sanksinya apa? Ya Pak, saya harus mengikuti ujian lisan, tapi saya tidak siap mengikuti ujian lisan. Karena kemampuan saya untuk mengatakan sesuatu secara lisan di hadapan dosen itu ya tidak bagus. Sementara kalau ujiannya itu tertulis, saya lebih tenang ketika menulis. Oh begitu. Jadi Anda sudah merasa salah? Iya Pak,
saya bersalah karena saya pada waktu mau ujian tiduran dulu dengan harapan nanti setelah itu saya bisa fresh, tapi dalam bahasa Jawa bablas. Sampai pada saat saya bangun ternyata sudah selesai waktu ujian itu. Saya katakan, Anda teledor, jangan sampai begitu, karena Anda tidak mungkin mengendalikan diri Anda ketika Anda mau tidur. Lain kali Anda jangan lakukan itu. Ya Pak, Anda mau saya maafkan? Ya jelas mau Pak, dan senang hati. Baik, saya ingin memaafkan Anda, tapi jangan ulangi. Kali ini Anda saya beri kesempatan untuk mengerjakan ujian tertulis di ruangan khusus dengan waktu yang sama. Kerjakan dengan sebaik-baiknya dan silakan Anda kerjakan dengan tenang supaya Anda bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ini pelajaran untuk mahasiswa itu dan pelajaran bagi saya. Kenapa saya tidak harus memaafkan orang yang lupa, lalai, dan memaafkan itu lebih baik. Saya katakan saya memaafkan itu bukan dalam rangka untuk apa-apa, tapi untuk memberikan contoh bagi mahasiswa itu. Jadilah orang yang pemaaf. Tetapi jangan pernah memaafkan itu menjadi sesuatu yang membuat mereka tidak sadar akan kesalahan yang pernah mereka perbuat. Jadi ketika orang itu tahu bahwa ada orang yang memancing kemarahan, mungkin dia akan sulit mengendalikan diri. Tapi ketika dia mampu mengendalikan diri, ini adalah orang hebat. Apalagi kemudian pengendalian dirinya itu berakhir pada pemberian maaf. Dan di sini dikatakan yang firun, bukan yang afun. Artinya betul-betul orang yang sedang terpancing untuk marah itu mampu mengendalikan dirinya untuk menganggap orang yang pernah bersalah pada dirinya itu tidak bersalah dan tidak memberikan punishment atau sanksi apapun kepada orang yang bersalah itu karena tindakan memaafkan itu. Ini maghfirah. Nah, tapi kalau kita bicara maaf, itu adalah bicara tentang bagaimana orang itu menghapus semua kesalahan. Jadi maafkan aku, itu artinya permohonan supaya apapun yang terjadi pada dirinya ketika bersalah itu jangan pernah dianggap ada. Sehingga kemudian ditandai dengan musafahah. Musafahah itu salaman, sudah kosong-kosong. Kita tidak pernah bersalah. Lupakan semuanya. Nah, orang yang seperti itu dianggap memberi maaf. Nah, ketika Allah itu memberi maaf, Allah itu melupakan semua sehingga tidak ada catatan kesalahan pada diri orang yang diberi maaf oleh Allah itu. Sedangkan maghfirah itu adalah tindakan memaafkan dari Allah atau dari manusia yang dengan pemaafan itu sebenarnya apa yang telah mereka lakukan di dalam kesalahan yang mereka lakukan itu masih tercatat, masih diingat-ingat, tetapi tidak mendapatkan punishment, hukuman, sanksi apapun dari kesalahan yang mereka perbuat. Nah, sehingga ketika orang itu mendapatkan maaf dalam pengertian afun, itu artinya orang itu sama sekali tidak pernah dianggap bersalah sama sekali oleh orang yang disalahi, termasuk ketika diberi maaf oleh Allah, sehingga semua terhapus karena tidak ada bekas. Nah, sementara ketika maghfirah diberikan, orang itu mendapatkan ampunan dari Allah, dan ketika diberi maghfirah oleh orang lain, artinya orang itu dilupakan kesalahannya meskipun dia pernah bersalah, sehingga tidak mendapatkan punishment atau hukuman atau sanksi apapun dari orang yang sebenarnya bisa memberikan sanksi karena kesalahan yang diberi. Menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana sesungguhnya orang itu harus bersikap ketika diprovokasi untuk marah.
Ketika orang diprovokasi untuk marah, orang itu sebenarnya adalah orang-orang yang diuji kedewasaannya, diuji kematangan emosinya. Sehingga ketika orang itu diuji oleh orang untuk marah dengan provokasi apapun, sebenarnya orang itu adalah orang yang berhadapan dengan siapapun yang menguji kedewasaannya. Orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya itu adalah orang yang sebenarnya punya kedewasaan yang luar biasa, utamanya kematangan emosi yang luar biasa, dan pada saatnya kematangan emosi itu akan bisa membuat dia terkendali dalam keadaan apapun, termasuk di dalam keadaan marah. Sehingga Rasulullah memuji orang yang seperti itu, dan dikatakan Rasulullah, orang seperti ini dijanjikan oleh Allah dengan janji di surga, dan digambarkan mereka akan didampingi oleh bidadari-bidadari di surga. Nyatakan di dalam sebuah hadis yang saya baca dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah itu nyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud pernah bersabda, kala Rasulullah SAW, ma ta'udduna ar-raqubah fikum, qala qulna alladhi la yuladu lahu, qala laisa dhaka birraqubi walakinnahu ar-rajulu alladhi lam yuqaddim min waladi syai'ah, qala fama ta'udduna as-sur'ata fikum, qala qul dalladhi la yas'ara'u rijalu, qala laisa bidzalika walakinnahu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Dinyatakan Rasulullah SAW itu pernah bertanya kepada para sahabat, para sahabatku, menurut kalian siapa orang yang mandul itu? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya kami jawab serentak, yaitu orang yang tidak punya anak. Rasulullah kemudian bersabda, bukan itu yang dimaksud dengan mandul, tetapi yang dimaksud dengan mandul adalah orang yang tidak dapat memberikan apa-apa kepada anaknya. Jadi kemandulan orang tua itu bukan karena dia tidak punya anak, tapi esensi kemandulan itu ketika orang tua itu tidak bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat pada anak-anaknya. Bahkan ketika melakukan sesuatu tidak bermakna apa-apa pada anaknya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi dengan sabdanya, siapakah orang yang kalian anggap paling kuat? Nah, ini pertanyaan yang kedua, siapa orang yang Anda anggap paling kuat? Disinilah kemudian para sahabat menjawab, diwakili oleh Abdullah bin Mas'ud, mengatakan begini, kami menjawab, yaitu orang yang tidak dapat dikalahkan orang lain. Jadi orang yang dalam bahasa Jawa itu menangan, powerful. Nah, Rasulullah kemudian bersabda, bukan itu yang dimaksud dengan orang yang paling kuat, tetapi orang yang paling kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika sedang marah. Ini yang dikatakan dalam bahasa hadis, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, bukan tidak marah, tetapi menguasai diri ketika marah, sehingga dalam keadaan marah pun kata-katanya terkendali, tindakannya terkendali, sehingga dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak baik dan tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, saya pribadi memang punya pengalaman yang luar biasa ketika diprovokasi oleh waktu marah. Saya coba istighfar, astagfirullah, meskipun tidak saya ucapkan dengan vulgar. Saya bermohon kepada Allah, ya Allah, saya mohon ampun. Jadikan diri saya menjadi orang yang bisa mengendalikan amarah, sehingga saya tidak mengatakan sesuatu dan melakukan sesuatu yang tidak baik. Alhamdulillah, dengan istighfar itu seperti ada kekuatan batin yang luar biasa, kekuatan spiritual yang luar biasa, sehingga saya bisa diam dan selalu saya runutkan
segera berbaring. Dan ketika saya berbaring kok masih ada rasa kesal, saya ambil air wudhu dan salat 2 rakaat. Dan alhamdulillah semua jadi untuk membela agama Allah. Khususnya ketika ada perkara-perkara yang diharamkan Allah itu dilanggar. Jadi keinginan-keinginan kuatnya itu diarahkan untuk mencari apapun yang diridhoi oleh Allah. Hendaklah yang menimpa dirinya atau menimpa orang lain, dan untuk menghukum orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang marah karena gangguan-gangguan yang bersifat keagamaan pada dirinya dan orang lain, boleh marah dalam untuk menghukum atau memberikan sanksi, punishment kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi itu saja kita harus juga bersikap bijak. Kita harus memilih dan memilah apa tindakan yang paling tepat untuk kita lakukan dalam rangka untuk memberikan hukuman, memberikan punishment atau sanksi pada orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariat Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita lakukan. Saya pernah melihat ada orang berjudi. Saya cuma astagfirullah, jangan sampai saya begitu. Ya sapa itu. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Ustaz, mau kemana? Alhamdulillah ini mau pengajian. Oh, silakan Ustaz, silakan. Oh ya. Saya tidak menegur kepada mereka untuk tidak berjudi. Berkali-kali saya sengaja lewat. Nah, karena saya lakukan itu habis subuh. Jadi ada cakruk di situ, yang di situ banyak orang yang masih berjudi dengan kartu remi. Saya selalu menyapa. Assalamualaikum. Berfirman, wa yansurkum. Wa bihim. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong dirimu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman dan menghilangkan panas hati orang-orang yang beriman. Ini pertolongan Allah lewat ikhtiar dan doa orang-orang yang beriman. Jadi perang itu bukan untuk memuaskan hawa nafsu, sehingga orang berperang dengan kemarahan pada musuhnya. Nah, saya lanjutkan pengajian dulu ya. Ya, ini cucu saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jika kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita marah, mari kita coba untuk menahan. Jangan mengatakan sesuatu. Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa, dan pada saatnya memang Rasulullah harus kita contoh. Dan ketika Rasulullah kita contoh, insya Allah contoh yang kita ambil itu adalah contoh yang terbaik, karena Al-Quran itu sudah menyatu dengan Rasulullah, seperti yang dikatakan oleh Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah. Dia katakan kana khalquhu Al-Quran, ada yang mengatakan kana khuluquhu Al-Quran. Jadi kana khuluquhu Al-Quran itu adalah satu ungkapan akhlak Rasul.
sesuatu yang ada di dalam diri Rasulullah. Dan mari kita coba menyatukan. Mengarahkan diri kita untuk melakukan tindakan yang terbaik, termasuk mengatakan sesuatu yang terbaik. Kita memang bisa marah kapanpun,